KKN UNY Cangkringan 2021 mempersembahkan sosialisasi anak berkebutuhan khusus anak dengan hambatan penglihatan. Apa itu anak dengan hambatan penglihatan atau tunanetra? Anak tunanetra adalah kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi menjadi dua, yaitu buta total dan yang masih mempunyai sisa penglihatan atau low vision. Berikut ini faktor penyebab anak mengalami tunanetra. Yang pertama, faktor keturunan. Yang kedua, kerusakan pada mata anak pada waktu ibu melahirkan akibat terkena benda tajam. Yang ketiga, infeksi karena penyakit seperti toksoplasma, katarak, tumor, dan glaukoma. Yang keempat, pada waktu persalinan, ibu mengalami penyakit seperti gonore. Yang kelima, mengalami penyakit akibat kekurangan vitamin A. Dan yang terakhir, kecelakaan atau terkena bahan kimia yang bisa merusak mata. Berikutnya adalah karakteristik anak tunanetra. Yang pertama, mudah merasa tersinggung. Yang kedua, curiga dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, blindism atau gerakan tidak sadar yang dilakukan secara berulang-ulang. Yang keempat, lebih mengoptimalkan kemampuan verbalnya. Yang kelima, suka berhayal atau berangan-angan. Yang ketujuh, rasa ingin tahunya yang tinggi. Untuk anak low vision, karakteristiknya adalah anak low vision menulis dan membaca dengan jarak yang sangat dekat. Anak low vision memicingkan mata atau mengerutkan kening, terutama di cahaya yang terang atau saat mencoba melihat sesuatu. Lalu, bagaimana ya penanganan atau kebutuhan anak tunanetra? Kebutuhan anak tunanetra diantaranya adalah kebutuhan akan penghargaan atau apresiasi atas apa yang sudah dilakukan, kebutuhan akan kasih sayang, pendidikan bagi anak tunanetra seperti pendidikan khusus atau inklusi, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan aktualisasi diri, serta kebutuhan mobilitas yang mandiri yang membuat anak tunanetra dapat berbuat sesuatu dengan mandiri. Lalu bagaimana ya penanganannya? Yang bisa dilakukan diantaranya adalah yang pertama, memberikan layanan pendidikan seperti sekolah luar biasa atau sekolah inklusi untuk anak tunanetra. Yang kedua, terapi sensori integrasi. Terapi ini memanfaatkan panca indera anak berkebutuhan khusus, terutama untuk anak tunanetra, yang membantu untuk keseimbangan, sentuhan, dan kesadaran akan posisi dan gerak tubuh anak. Yang ketiga adalah memberikan pelatihan orientasi dan mobilitas. Pelatihan orientasi mobilitas ini mencakup perolehan keterampilan dan teknik-teknik yang menjadikan orang-orang yang memiliki hambatan penglihatan berpergian dengan lebih mudah di lingkungannya. Dan yang terakhir adalah stimulasi penglihatan. Stimulasi penglihatan ini adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan terhadap anak low vision dengan menggunakan objek atau benda yang bertujuan untuk memberikan rangsangan terhadap penglihatan anak sehingga dapat merespon sesuai dengan kondisi penglihatannya. Berikut ini alat bantu anak tunanetra. Yang pertama, alat menulis Braille yang terdiri dari riklet dan stilus. Yang kedua, buku Braille. Yang ketiga, tongkat tunanetra. Yang keempat, alat perekam suara. Yang kelima, kaca pembesar. Dan yang terakhir adalah telepon pintar. Nah, itulah tadi penyampaian tentang anak tunanetra. Terima kasih. Sampai jumpa di sosialisasi anak berkebutuhan khusus lainnya.